Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enten puteranipun cucunipun ibu-ibu 11 tahun sudah hafal Al-Quran. Ini orang Mesir, lahir tahun 1911, meninggalnya tahun 1998, berarti umurnya 87. Ada yang umurnya sudah 87 ibu-ibu? 87, Masya Allah itu umurnya penuh ya dengan barokah, diisi dengan ilmu, mengajar, belajar, Masya Allah. Beliau memberikan nasihat kepada kita bahwa harta itu adalah nikmat yang paling rendah. Al-mal huwa adna darajatur rizki. Jadi kalau kita memiliki harta yang banyak, itu sejatinya rizki yang paling rendah, Al-mal huwa adna darajati rizki. Uang atau harta itu adalah merupakan rizki yang paling rendah. Lah rizki yang paling tinggi itu apa? Sihat. Wa a'la darajati rizki al-afiyah. Sehat wal afiyat. Ibu-ibu tangannya diamputasi, diberi uang 10 juta mau enggak bu? Enggak mau. Enggak bisa melihat satu saja diberi uang 20 juta mau enggak bu? Enggak mau. Berapapun akan kita keluarkan, yang penting kita bisa sehat walafiat. Kayak Ustadz Kuatley itu cuma baru 5 hari enggak itu, kena demam berdarah. Saya dapat informasinya pagi butuh darah dari ikhwan-ikhwan. Ya, tiba-tiba sore sudah dapatkan kabar, siang hari sudah dapatkan kabar meninggal dunia. DPRD, wakil DPRD Jawa Tengah ya, dari PKS, rumahnya Pasar Kliwon gitu. Ya. Kemarin sebelum Ramadan itu murid saya dulu dari Mahat Ali, kemudian melanjutkan tahfidzul Quran di Demak, menjadi hafidz Al-Quran mutqin. Mutqin itu berarti memang betul-betul luar biasa, menguasai 30 juz. Itu beberapa hari sebelum Ramadan. Jadi kerjanya itu kan di Pondok Pesantren Al-Fadilah Praci ya. Karena dia tahfidz di sana. Lah istrinya ini belum mau diboyong meskipun sudah ada rumah dinas gitu ya. Tapi tetap rumahnya itu di Grobogan. Grobogan itu pundi? Bukan Grobogan, Sragen nggih. Di Sragen. Belum sampai Purwodadi baru Sragen itu. Jadi Sragen. Jadi setiap hari Jumat itu beliau pulang, nanti hari Senin balik lagi ke pesantren. Terus seperti itu. Jangan bayangkan dari Peraci sampai Sragen itu. Gemolong maksud saya. Gemolong itu kan Sragen toh? Nek Grobogan niku Purwodadi. Lah hari Senin, saya masih ingat banget itu, hari Senin atau hari Selasa itu dia pengen balik ke Praci jam 3, nanti biar sampai sana itu sudah pagi-pagi sudah sampai di pondok, tapi kok tubuhnya ndak enak. Akhirnya terus izin, mohon maaf Ustadz, saya nggak bisa hadir pagi ini, nggak bisa pulang ke pondok pagi ini, nanti insya Allah sore hari. Ternyata habis sholat subuh kok masih sakit ya, belum nyaman tubuhnya, semakin lama kok semakin menurun kesehatannya, dibawa ke rumah sakit, akhirnya meninggal dunia. Umurnya baru 38 tahun, anaknya masih kecil-kecil itu. Rencananya hari Rabu itu mau murojaah di hadapan santri-santrinya 30 juz. Jarang loh Ustadz yang mereka itu masih istiqomah untuk murojaah 30 juz di hadapan santrinya. Kadang-kadang Ustadz itu kalau nyimak hafalan ya buka mushaf ya. Kalau masih lupa buka mushaf, kalau dia enggak, justru dia itu yang murojaah. Yang menghafal di hadapan santri 30 juz, tapi belum sempat dia hafalan kemudian meninggal dunia. Rumahnya itu sebelah barat stasiun Gawok. Saya sempat ke sana takziah gitu kan. Rumahnya dekat masjid dan juga dekat kuburan. Jadi begitu dibawa masjid disolatkan, kemudian terus dibawa ke kuburan. Nah, ketika saya cerita itu kemarin di ISKA itu ada salah seorang jamaah, Pak Ustadz itu tetangga saya, bapaknya itu tentara TNI, adiknya itu perawat dan bidan.
Terus kakak yang pertama juga TNI, adik yang pertama TNI. Jadi dia hafidul Quran, adiknya TNI, adiknya lagi bidan, adiknya lagi perawat. Masya Allah ya, sudah lengkap sebenarnya. Tapi yang hafidul Quran kemudian meninggal dunia. Itulah nikmatnya sehat, nggih. Saya tanya sakitnya apa sebelumnya itu asma, kena asma. Ya mungkin saking bolak-balik itu ya perjuangannya seorang ustadz ketika mengajar sampai seperti itu. Nggih. Al-mal huwa adna darajati rizki. Harta itu adalah rizki yang paling rendah. Yang paling tinggi apa? Kesehatan. Maka bersyukurlah kepada Allah kalau hari ini masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga yang afdhalu rizki, afdhalu anwa'i rizki. Rizki yang paling afdhal. Afdhal itu kenapa? Paling utama. Rizki yang paling utama itu kenapa, Bu? Kenapa? Ya nikmat itu paling tinggi, itu sudah nggak ada lagi yang nggak ada lagi yang lebih tinggi daripada iman. Sehat itu nikmat yang paling tinggi. Nikmat yang paling afdol, yang paling utama itu adalah sholahul abna. Anak yang soleh. Masya Allah, punya anak soleh itu nikmat buatan, Bu. Nikmat luar biasa. Sudah soleh, hafid Al-Quran, Masya Allah itu. Nyenangkan hati, qurrata a'yun bagi kedua orang tuanya itu. Coba kalau anaknya selalu diatur, belayang terus ben bengi, mulai jam 2 bengi gitu kan. Akhirnya kena narkoba, ngetengi anak itu nggak sisan gitu kan. Lah mumet niku. Stres langsung bapak ibu ini niku. Stres langsung stroke mati. Jadi pikiran. Betul bapak ibu itu banyak yang pikiran gara-gara anak itu. Ada salah seorang penulis buku terkenal gitu kan. Dia nyekolahkan anaknya ke luar negeri, sukses semua dalam masalah dunia. Tapi ketika istrinya itu sakit, anak itu udah mulai itu, 3 orang tidak ada yang mau pulang. Bukan tidak ada mau pulang, tapi punya alasan, mohon maaf saya ini sedang sibuk sekali, saya sedang mau ujian, satu lagi nggak bisa ditinggalkan. Sampai ibunya meninggal dunia, tidak ada yang bisa pulang. Nangis geru-geru bapaknya itu. Oh anak saya ternyata yang sudah saya didik, sudah saya sukseskan dia masalah duniawi, ternyata kayak seperti itu, mengecewakan orang tuanya. Ya. Jadi anak yang saleh ini adalah merupakan afdhal anwa'u rizki, rizki yang paling utama. Kemudian rizki yang paling sempurna, tamam, yang paling sempurna itu kenapa, Bu? Ridallah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada yang lebih tinggi lagi daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ridhamu ya Allah dan surga. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridho, apapun yang kita inginkan akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata jenengan nggih, nek pun ridho kali anak wis seneng karo anak, wis rasah njaluk le tak tukokne, rasah njaluk tak tukokne. Leres mboten, Bu? Itu kalau orang sudah seneng sama seseorang itu sudah enggak perlu minta, enggak perlu ya mereng-reng, sudah diberikan semuanya yang dia milikin. Apalagi ini Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, apapun yang kita inginkan belum sempat kita ucapkan itu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, Ibu sekalian, kalau seandainya kamu memiliki banyak keinginan sedangkan waktu kamu untuk berdoa itu sempit gitu kan. Perbanyak apa, Bu? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengen ini sahabatnya sehat, rezekinya lancar, utangnya lunas ngeten nggih. Bisa munggah kaji, punya rumah, semua banyak sekali keinginan kita. Satu persatu mau kita sampaikan tuh waktunya nggak cukup. Cukup kita perbanyak apa, Bu? Istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wal mustaghfirina bil ashar, terutama beristighfar di waktu-waktu sahur. Sehari berapa kali, Bu, istighfar, Bu? Kita ini loh berapa kali istighfar sehari? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maksum itu istighfarnya berapa, Bu? 100 kali. Kita ini paling minim itu harusnya itu satu hari itu berapa, Bu? 5 kali 3 15. Kenapa? Habis sholat mesti pertama kali yang kita ucapkan istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Loh habis sholat lho, Bu, niku. Bukan habis maksiat lho niku. Habis melaksanakan ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kok kemudian selesai sholat kita disuruh istighfar. Kenapa, Bu? Kenapa?
Beramal soleh lho niku kok terus istighfar niku lho. Nek istighfar kan bermaksiat to, berdosa to, berbuat dosa. Lha niki bar salat lho niku. Kok kon istighfar? Kenapa? Kenapa kita pas salat pernah berbuat dosa? Jujur mawon Bu, ketika kita pas salat berbuat dosa ndak? Pikirannya tekan ngendi niku lho. Gitu. Pikirannya tekan ngendi niku dosa apa mboten? Dosa. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Yang lainnya mestinya kecil kan? Tapi kenapa kok terus pekerjaan kita ingat, masakan nanti setelah ini apa kita ingat. Allahu Akbar niku pertama kali masih khusyuk ketika rukuk, ketika i'tidal pas sujud. Ini hari Ahad yo. Anak-anak nanti pulang yo nang sing kok pondok mulih kabeh. Enake masak apa yo? Sing nang kulkas isine apa? Engko jos blonjone apa? Astagfirullahaladzim, ternyata kita sedang sholat kok mikirkan masalah dunia. Itu dosa Bu, dosa mboten? Dosa. Dan itulah liciknya syaitan ketika menggoda manusia. Ketika sholat menghadap Allah loh, itu digoda sama setan. Apalagi nih pas ngrungokne pengajian gini digoda setan mboten Bu? Ya digoda setan. Ngomong dhewe, nek ngomong dhewe ra iso nggih, ngapa kalau kancane gitu loh. Nek ra ngono ngantuk. Maka nek ngantuk geser Bu. Biar setane ini gue napa? Geser. Setannya melayu kok geser. Nek geser berarti kan ganggu kontone genti gitu loh. Nek mboten ngonten wudu nggih. Wudu itu untuk mengusir setan. Kok wudu jek ngantuk, push up. Nek wong lenang pusane ibu-ibu masa ya push up niku. Menggah. Ya, bagaimana caranya bagaimana bisa untuk biar tidak ngantuk. Ibu sekalian, itulah tadi sebagai mukadimah ya, bahwa harta itu sebenarnya bukan rezeki yang paling utama, bukan itu, bahkan justru rezeki yang paling rendah. Makanya kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syaratnya rezeki kita berupa harta, enggak usah terlalu baper. Enak ya kita nggo kae kok rezekine banyak, lancar ya. Ben minggu mipe, ben sasi mipe, akhirnya terus stres niku. Enggak usah lah, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, justru nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah lebih besar, lebih berat. Namanya manusia itu kan mali, hartaku. Padahal Rasulullah mengatakan yang disebut dengan harta kamu itu yang kamu makan kemudian jadi kotoran, yang kamu pakai kemudian lusuh, yang kamu tinggali kemudian sudah. Harta kamu yang sebenarnya itu yang kamu sedekahkan, itulah harta kamu yang sebenarnya. Gitu Bu. Maka makanan itu enak apapun itu kan tidak menjadi rezeki kita kalau nggak kita makan toh Bu. Betul nggak? Panjenengan punya makanan pirang-pirang itu mriku. Tadi maam itu bukan rezeki kita. Ya, karena apa? Mau makan gini darah tinggi, makan gini kolesterol, makan gini ya Allah itu. Asam urat. Ya Allah ini. Dulu ketika masih miskin pengen mangan enak ra kelakon, saiki wis sugih arep ora oleh, arep mangan ora oleh. Bisa beli segalanya tapi tidak boleh makan. Akhirnya cuma makan apa? Gudangan, balik lagi seperti masih miskin itu. Nikmatnya luar biasa mangan gudangan, janganan, istilah Jawa ini janganan ya, gudangan, terancam itu Masya Allah. Itulah nikmat yang sebenarnya kita makan. Dan makan itu kan cepat enak paling sampai di mulut atau Bu. Sampai sini kan sudah sama saja toh keluarnya. Itu bukan rezeki kita. Ya, itu rezeki yang hari ini kita bisa rasakan, tapi rezeki kita yang sebenarnya itu adalah apa? Apa? Yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha itu disuruh untuk membagikan daging kambing, udah bagikan ke tetangga kamu. Sudah habis. Yang tersisa tinggal ini ya Rasulullah, mari kita makan. Keliru kamu. Justru yang tersisa itu yang kamu bagi-bagikan itu. Sampai kita makan masih tersisa pahalanya, terus mengalir. Gitu nih Bu. Harta kita 1 juta yang kita keluarkan 100.000 itu yang tersisa, bukan yang 900.000 ini. Ini yang akan kita makan itu sudah habis nanti, nggak ada apa-apanya. Yang 100.000 inilah nanti yang akan tetap terus mengalir pahalanya sampai kita meninggal dunia. Ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian 100 dosa yang diremehkan wanita.
Yang diremehkan oleh wanita itu berarti dianggap bukan dosa gitu loh. Alah masalah sekecil kayak ngono kok dadak dibahas gitu kan. Makanya karena itu dianggap biasa oleh manusia terutama wanita, mari kita bahas bahwa itu adalah sesuatu yang luar biasa, bukan biasa-biasa saja. Kita masuk ke nomor 15 nggih. Toharoh nomor 15. Kemarin terakhir kan masalah napa niku puasa tanpa izin suami nggih. Sekarang masuk ke poin 15, meremehkan dalam urusan toharoh. Meremehkan dalam urusan toharoh. Salah satu perkara memalukan yang sering dikerjakan sebagian kaum wanita adalah meremehkan dalam urusan toharoh. Toharoh ini kenapa Bu? Bersuci. Dan acuh tak acuh untuk bersuci dari kencing dan membersihkannya. Yang hadir di sini saya yakin semuanya perhatian dalam masalah ini. Tetapi tetangga-tetangga kita Bu, yang mungkin satu RT jumlahnya 50 KK, 60 KK gitu kan, yang paham tentang masalah toharoh, masalah fikih bisa dihitung. Leres betul Bu? Iya. Apalagi yang sepuh-sepuh sama sekali enggak mudeng masalah toharoh. Kerjaan ini teng sawah, terus nandur pari niku, terus wis kebelet pipis niku pripun Bu? Pripun Bu coba? Lho saya melihatkan langsung kula niku ing desa kok niku kok. Wong desa pinggir sawah gitu kan. Cincin guys, napa? Jarike terus langsung ngawar teng sawah nih. Loh itu kan nanti kan kena kencing semuanya kan, najis semuanya kan. Ya masih mending setelah itu terus dia mandi. Ya kalau bukan di sawah masih di atas gitu kan, terus setelah itu kemudian terus sholat. Diterima nggak sholatnya? Ya jelas itu kan muncrat sana kemari. Nek laki-laki nyon ngapunten guys, saya sering sekali bahkan jueh itu sama masjid-masjid yang membuat kamar mandi kok cuma apa niku? Diginikan itu lho Bu. Nah itu di SPBU ya mungkin bisa wajar mereka orang umum, ini masjid loh niku. Kamar mandi berdiri terus cuma pakai sekat sedikit gini, belakangnya nggak diberi tutup gitu loh. Nyon ngapunten kan gini kan? Sini gitu. Jadi dari belakang kelihatan, dari samping bahkan kelihatan. Gitu. Satu auratnya kelihatan, dari belakang itu ketika dipelotorkan gitu bokongnya ketok niku. Belum lagi nanti air kencingnya ciprat ke sana kemari. Loh Ustaz gitu aja masalah dibicarakan. Ini masalah penting, jangan diremehkan. Karena masalah toharoh itu nanti terkait dengan diterima tidaknya salat kita gitu. Lang masjid lho niku le. Kecuali enang ya di SPBU pun juga sebenarnya juga nggak boleh seperti itu. Satu kelihatan auratnya, kedua najisnya ciprat kemana-mana itu. Ya. Ibu sekalian, toharoh itu ada dua ya. Toharoh itu ada dua. Toharoh dohiriyah sama toharoh batiniyah. Dohir sama batin. Toharoh dohiriyah ini kenapa? Ya mensucikan tubuh kita dari apa? Najis. Tubuh kita, pakaian kita, tempat kita itu dari najis. Kemudian toharoh batiniyah atau batin itu apa? Membersihkan apa? Hati, membersihkan jiwa kita dari apa? Dari kesyirikan dan kemaksiatan. Itu kan dosa, itu kan kotoran toh niku toh. Kotoran hati dan kotoran di tempat. Ya, kotoran zati sama batini itu. Lebih utama mana membersihkan? Sama-sama penting, tapi lebih penting mana? Hati. Membersihkan hati dari kesyirikan. Karena kalau seorang itu kelihatannya suci, bersih, tetapi kalau hatinya itu kotor, ya, kalau dia itu orang kafir, orang musyrik, Rasulullah mengatakan al-musyrikun najasun. Orang musyrik itu najis. Makanya ketika Umar bin Khattab sebelum masuk ke dalam agama Islam mau mengambil mushaf yang ada di tangan adiknya, siapa Bu? Fatimah, kan tidak diperbolehkan kan? Kenapa? Dia masih musyrik. Orang musyrik itu najis, ya. Meskipun kelihatannya bersih, kelihatannya suci, tapi kan hatinya itu masih kotor. Ya. Makanya yang pertama bagaimana hati kita ini kita sucikan dari apa? Dari kesyirikan, dari kemaksiatan, dari penyakit hati. Penyakit hati ini kenapa Bu?
sombong, ujub, iri, dengki, srei, bakhil. Kenapa boleh? Util, betitil. Itu semuanya kan penyakit-penyakit hati. Jadi kan merasakan nggak ketika mempunyai sifat seperti itu hati kita sakit? Termasuk bakhil, nggih. Bakhil itu kan juga penyakit hati toh, Bu. Ngetokke duit ki wangil abot, itu penyakit sebenarnya. Nggih. Cetil itu. Pengennya kan gini terus kan. Senengannya dijajak nih, mbok sekali-kali jajak nih gitu kan. Sekali-kali jajak nih, sekali-kali infak sedekah. Ya, masih punya di rumah itu wis PNS, punya gaji 13, kemudian sertifikasi, kok jek nompo zakat fitrah. Pirang 5 kilo, 10 kilo itu kan. Saya berulang kali sampaikan, Bu, Pak, zakat fitrah itu beda dengan daging kurban. Daging kurban itu yang berkurban bisa mendapatkan bagian, boleh makan, yang kaya boleh makan, semua boleh makan, dibagi rata. Tetapi namanya zakat fitrah itu jangan dibagi rata. Ini khusus fakir sama miskin gitu. Nah, jenengan fakir miskin juga jadi masalah, nggak usah malu untuk menerima. Tapi nek wong sugih, nggih, duwe mobil, gaji 13, PNS kok ya jek tegon, kok ya nompo itu loh, itu kan ya berarti kan ada penyakit hatinya itu. Ya. Kadang-kadang ada orang yang sebenarnya itu miskin tapi dia menjaga hatinya, menjaga ifahnya. Ya, dia nggak mau itu menerima, nggak usah jangan butuh ini mboten sah. Luar biasa. Itulah mestinya yang butuh untuk dibantu, itu yang seperti itu. Toharoh itu ada toharoh dohir sama toharoh batin. Ibu sekalian, apa bedanya antara bersih sama suci? Jadi kadang-kadang ada sebuah ungkapan itu kan, an-nadhafatu minal iman. Udah ada ini ya. Harta gini-gini kan. An-nadhafatu minal iman ini artinya apa, Bu? Kebersihan sebagian dari iman. Itu hadis buatan itu? Bukan. Itu perkataan ulama atau ahli hikmah gitu ya. Yang betul itu bukan an-nadhafatu minal iman, at-tuhuru syatrul iman. Bukan pakai kata nadhafah tapi at-tuhur. Apa tuhur itu? Kesucian. Kesucian itu adalah bagian dari iman. Apa bedanya antara bersih sama suci? Kan padha wae itu, beda. Apa bedanya antara bersih sama suci, Bu? Kalau bersih belum tentu suci. Betul enggak? Baju jenengan ini boleh jadi bersih banget kan, tapi tidak yakin kalau suci. Ya. Kalau suci mesti bersih. Ya belum tentu juga. Bersih ya kadang-kadang gini, suci tetapi kadang-kadang kotor gitu loh. Contohnya misalnya apa jenengan pakai baju terus kena bletok gitu loh. Itu kan kotor ya. Tetapi itu suci gitu loh. Suci itu maksudnya suci dari najis. Kalau bersih kan bersih dari kotoran kan itu kan. Jadi dari kotoran. Ibu sekalian, di lantai rumah kita masing-masing atau mungkin di sini, jenengan yakin nggak itu bersih? Belum. Ya, sajadah yang sudah 30 tahun belum dicuci gitu ya. Itu kotor ya, kotor, tapi mungkin suci gitu kan. Jadi suci itu dari apa? Dari najis. Kalau bersih dari kotoran. Makanya syarat kita mau melaksanakan sholat itu bukan bersih dari kotoran, tapi apa? Suci dari najis. Jangan misalnya mau sholat itu pakai kena kena kotoran tanah atau bletok atau pasir gitu, boleh nggak, Bu? Boleh, asalkan itu suci, tubuhnya suci. Bapak-bapak ataupun ibu-ibu sedang tandur terus matun di sawah gitu kan, terus dia pengen sholat kan masjidnya jauh, akhirnya sholat di situ. Airnya air sungai, dilihat memang bersih, boleh nggak untuk bersuci? Nah, kalau kita yakin memang nggak ada kotoran di situ, boleh untuk bersuci. Terus sholatnya di mana? Ya sholat di situ. Loh, kotor masa nang sawah sholatnya kan? Selagi itu adalah suci, boleh kita sholat di situ kan? Termasuk bajunya mungkin kena bletok-bletok tadi itu, boleh nggak untuk sholat? Boleh. Ya, boleh. Kalau tubuh kita ini kena najis, apakah membatalkan wudhu, Bu? Hah?
membatalkan wudhu atau tidak. Misalnya jenengan jalan kan, kemudian terus bajunya itu kena kencingnya anak gitu kan, wudhu jenengan batal mboten? Enggak, tapi bajunya harus diganti, harus dibersihkan. Misalnya bukan kena baju tapi kena tangan kita, tangannya kena pipisnya anak, wudhu kita batal enggak? Enggak. Ya, tapi kita najis, harus dicuci. Perlu mengulangi wudhu enggak? Enggak perlu, cukup kita bersihkan saja. Ya, karena kalau najis itu kalau suci itu dari najis, kemudian juga dari hadas. Ya, hadas itu misalnya gini, jenengan kelihatannya suci, tetapi kan dalam keadaan haid nifas, itu kan dalam keadaan hadas kan itu, dalam keadaan junub, bersih banget tetapi kan dalam keadaan junub. Ya, kan nggak boleh sholat itu. Makanya ketika orang sholat itu syaratnya dia harus bebas, ya harus bersih, harus suci dari najis sama hadas. Termasuk dalam kondisi habis buang air kecil, harus buang air besar itu kan, karena hadas kan itu. Iya, hadas itu sifatnya apa Bu? Dalam ya, tapi kalau najis itu bentuknya zatnya itu loh, itu najis. Terus sekarang bersihkan najis, ya. Bersihkan najis di lantai, terutama ibu-ibu ini. Caranya gimana Bu? Seringnya itu nyuwun ngapunten itu pengennya bersihkan najis, tapi malah diratake, gitu. Mestinya diangkat dulu najis itu kan, diangkat pakai tisu atau pakai apa, atau mungkin dipel dulu pakai lap, rampung 1 kali 2 kali, setelah itu baru terus dipel semuanya. Pastikan dulu sudah terangkat najisnya. Lah kalau di bank atau di stasiun ada anak pipis kan langsung diambilkan pel, langsung disok-sok. Lha iki piye to bola tekan di najise niku. Kenapa? Karena nggak paham tentang bagaimana membersihkan najis. Nggih. Kita lanjutkan tentang masalah toharoh nggih. Dan tidak mengetahui masalah ini, masalah toharoh merupakan salah satu sebab yang paling besar seseorang mendapatkan azab kubur. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru adzabil qabri minal baul." Yang paling banyak menyebabkan seorang mendapatkan azab kubur itu adalah tidak berhati-hati dalam masalah kencing. Ini penting banget, terutama ibu-ibu, bapak-bapak yang yuswane pun sepuh. Kenapa? Karena kelepnya sudah mulai kendu. Lah sebutan Bu. Nggih. Watuk langsung ke pipis-pipis. Tertawa terbahak-bahak ke pipis. Betul enggak itu? Kenapa? Karena sudah kelepnya itu sudah mulai kendu. Kalau dulu kan masih kenceng, tapi kalau sudah kelepnya sudah kendu. Ini harus berhati-hati sekali. Kalau memang sudah keluar, kita merasa keluar ada kencing, meskipun sedikit, tetap itu najis. Harus diganti. Ya, bagian dalam kita diganti dengan yang lain. Termasuk mohon maaf kalau bapak-bapak ataupun ibu-ibu memang dalam kondisi sudah sepuh itu kan, sudah tua itu, ketika rukuk saja kadang-kadang terus ada yang netes, sujud ada yang netes. Berarti apa ini batal. Tapi kalau termasuk batuk, pas salat batuk ya terus keluar ya sudah itu batal. Ya. Terus bagaimana kalau kita ragu-ragu? Wah, aku lo ragu-ragu ini maksud ini tadi keluar atau enggak ya? Berarti kalau ragu-ragu kembali ke semulanya aslinya itu suci ya sudah, berarti kan enggak suci. Sampai-sampai di antara ulama mereka memberikan solusi, kalau kamu masih ragu-ragu batal enggak itu sampai celana dalam kamu itu kamu picii dengan air. Biar nanti itu ya kamu tambah yakin bukan ini bukan pipis tapi ini ada air yang saya bersihkan tadi itu. Gitu. Kalau memang itu kita ragu-ragu, tapi kalau kita yakin memang ada yang keluar, berarti memang itu najis. Gitu. Repotnya bagi bapak-bapak ketika umroh, pas pakai pakaian ihram, wah, dan guyu kabeh berarti pengalaman, terutama suaminya bingung, lah kan nggak boleh pakai celana. Ya kan itu kalau mbak bapak sepuh itu memang karena ada kemarin yang ngomong sama saya, Ustadz, saya kemarin yo gimana yo nggak tahu lah. Tawaf saya yang pakai ihram saya itu sah atau tidak. Lah kula niku kan kena diabetes. Diabetes kena gula kan itu kan saya kira gitu sering pipis kan itu. Wah, kadang-kadang saya lihat duduk sama seorang bapak kok amburu kok pesing men itu. Arep ngomong ya piye gitu kan. Tapi kalau enggak ya gimana gitu kan. Dia enggak sadar bahwasanya ada najis yang menempel di tubuh dia, di pakaian dia. Dia sendiri sebagai pelakunya kan enggak ngerasa atau enggak bau tuh Bu. Saking seringnya gitu loh. Gitu Bu. Ngantek apal ngantek napa terbiasa niku. Lah pinggire niku wong ngingup
napa nginggo wedhus saking tiap harinya bau lintong wedhus itu kan. Enggak, dia enggak bau, tapi kalau tetangga datang langsung seng. Kenapa? Belum terbiasa, namanya sudah terbiasa dia enggak bau. Nah, termasuk bapak-bapak tadi itu mungkin ibu-ibu, loh kok anu yo, baunya kok pesing men yo. Oh iya ternyata. Padahal ki salat tuh masa pas umroh gini bagi ibu, Pak, anu nyon ngapunten mungkin tadi gini anu jenengan pipis mungkin anu mengganti riye, diganti suruh ganti. Padahal bawa pakaian ihramnya cuma berapa? 1 gitu kan, repot kan. Misalnya persediaan 2 gitu. Ya inilah pentingnya masalah toharoh, jangan kita remehkan. Aktsaru adzabil qabri minal baul, karena kebanyakan azab kubur itu adalah masalah kencing. Dalam apa? Menjaga dari kencing, juga menutup diri ketika saat kencing. Jadi Rasulullah SAW pada zaman dahulu kan belum ada kamar mandi ya. Itu kalau mau kencing ya menjauh ya, mencari tempat yang aman, tempat yang tertutup, kemudian baru kencing di situ. Atau pakai sarung, pakai izar gitu, langsung duduk di tengah padang pasir terus pipis di situ gitu. Ya namanya kondisi memang pada waktu belum ada kamar mandi kan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam keluar dari satu pagar kota Madinah. Tiba-tiba beliau mendengar suara 2 orang yang sedang diazab di kuburnya. Jadi satu-satunya manusia yang bisa mendengar azab kubur itu siapa, Bu? Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Kalau sebagian yang lain itu ya mungkin karomah gitu ya. Kalau dengan mukjizat ya. Kalau manusia biasa mungkin wali itu mungkin karomah. Kalau betul-betul dia itu pernah melihat azab kubur atau pernah melihat apa nikmat kubur. Contohnya apa, Bu? Yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab Al-Kabair terkait dengan masalah sholat nggih. Ini ibu-ibu terutama. Ada seorang anak laki-laki, dia ditinggal mati sama adik perempuannya. Saking seneng cintanya sama adik perempuan tersebut, dia sendiri yang mengangkat jenazahnya, kemudian terus dia masukkan ke dalam kubur bersama dengan teman-teman yang lain gitu. Lah, setelah dia tinggal pergi, kan yang bersama dengan mayit setelah itu siapa, Bu? Amalnya kan, kakak laki-laki yang sangat dicintainya, dia meninggalkan dia, bapak sama ibunya meninggalkan dia, kalau dia sudah punya anak meninggalkan dia, harta yang selama ini dia kumpulkan juga akan dia tinggalkan, termasuk jabatan, termasuk titel doktor, profesor doktor, kemudian LC, MM, MH, MU, banyak sekali itu niku, akan dia tinggalkan semuanya kan. Sekarang satu saja titel yang masih dia milikin, ALM almarhum. Masih mending ayam ya, kalau dia disembelih mati kan masih punya banyak gelar tadi gitu. Napa ayam geprek, ayam goreng, ayam bakar. Kan itu kan guyonan tok itu. Ibu sekalian, setelah dia kuburkan adiknya tadi itu, kemudian dia pulang. Sampai di rumah dia kaget, loh kok dompetku nggak ada. Saya yakin tadi sebelum menguburkan adik saya itu masih ngimbol dompet saya. Saya yakin mesti dompet saya ini jatuh ketika tadi saya menguburkan adik saya, ketika memasukkan ke dalam lubang kuburan tadi. Akhirnya dia ragu-ragu antara mbaleni, kembali menggali lubangnya adiknya tadi itu, atau dia relakan. Ya karena randu duit itu nih, Bu. Akhirnya terus digali, memberanikan diri dia sendirian, kemudian menggali kuburannya adiknya tadi itu untuk mencari kis itu apa, dompet yang isinya uang tadi itu. Belum sampai dia itu mendapatkan apa namanya dompet tadi itu, dia menyaksikan apa, Bu? Api yang menyala-nyala itu. Api yang menyala. Langsung dia lari, ditutup kembali. Pulang kemudian terus nanya sama ibunya, Bu, nyon ngapunten, saya mau nanya kepada jenengan, apa kebiasaan yang sering dikerjakan oleh adik saya ketika dulu masih hidup? Leh, ngopo to li dadak takok-takok barang adikmu kuwi wis mati, aja mbok ungkit-ungkit meneh niku. Enggak, Bu, saya ingin tanya kepada jenengan yang setiap saat bersama dengan adik saya, karena saya melihat sesuatu yang menakjubkan di kuburan. Nggih. Ra'aitu syai'an ajiban, saya melihat sesuatu yang menakjubkan. Akhirnya dicerita, ibunya nangis, ya Allah, Le. Bukan apa-apa, Le. Nggih. Adik kamu itu rajin sholat, tapi salah satu yang sering dia kerjakan itu apa? Menunda-nunda waktu sholat. Menunda-nunda waktu sudah, ini kebiasaan ibu-ibu, kebiasaan mbak-mbak itu. Leres mboten? Iya itu.
Lah wong saya punya istri kok. Saya juga punya anak nih. Ngende-ngende itu kan, biasanya ngende-ngende. Nah namanya bapak kenapa tidak ngende-ngende? Karena begitu azan berkumandang tak kakek ke masjid. Kalau ibu-ibu kan nggak punya kewajiban ke masjid. Si ngerampung ke isa-isa, si umbah-umbah sisa nado sisan setengah jam. Baradus rampung wis jam 2:30. Padahal jam 3:15 masuk waktu asar. Itu namanya menunda-nunda pelaksanaan sholat. Itu ternyata Bapak Ibu sekalian yang menyebabkan azab di kubur. Bukan sesuatu yang besar ya, cuma apa? Menunda-nunda pelaksanaan sholat. Ini berarti kan apa? Ada sebagian orang diperlihatkan azab kubur. Cuma diperlihatkan saja, cuma api, belum api yang sebenarnya. Karena Rasulullah mengatakan bahwa azab kubur itu apa? Khufratan min khifari niron. Kenapa? Lubang-lubang neraka. Kalau bagi orang yang beriman nama Raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga. Makanya orang-orang yang beriman, yang banyak amal kebaikan, dia itu ketika dikuburkan, kan nunggu sampai datangnya hari kiamat ya Bu itu. Dapatnya nikmat-nikmat kubur, ya Allah kok nikmat sekali, senang sekali saya di sini. Itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah segera datangkan hari kiamat. Aqimis sa'ah, segera datangkan hari kiamat. Kenapa? Biar saya bisa kembali kepada keluarga saya, kembali kepada anak-anak saya, bercengkerama dengan mereka, masuk surga yang sebenarnya. Ini baru taman aja sudah enaknya seperti ini gitu. Tapi kalau orang-orang kafir itu begitu merasakan apa lubang-lubang neraka tadi, panasnya lubang neraka tadi, itu dia mengatakan, ya Allah jangan datangkan hari kiamat, cukup di alam barzah saja azab neraka seperti ini. Karena ini baru lubangnya sudah seperti ini, apalagi nanti masuk neraka yang sebenarnya. Jadi tadi api yang diperlihatkan tadi itu ya cuma belum seberapa dengan azab kubur yang sebenarnya itu. Ini yang pertama, kemungkinan kalau ada pertanyaan, apakah mungkin orang biasa bisa diperlihatkan azab kubur? Ya mungkin tadi itu. Ada kisah yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi. Kemudian yang kedua tentang nikmat kubur. Ya, ini yang bercerita salah seorang ulama dari Suriah. Ya. Suatu saat ada salah seorang hafirul qabri, dia itu pekerjaannya menggali kuburan Ibu itu. Datang seorang mbak-mbak, seorang ibu-ibu terus ngomong, "Mas, Pak tolong galikan satu kuburan untuk keluarga saya." Itu kan. Setelah itu dia pergi. Tidak lama kemudian datang rombongan bawa jenazah terus mau dimasukkan ke dalam kuburan, dan si tukang menggali kubur tadi ikut memasukkan. Begitu dia memasukkan jenazah itu sama beberapa orang saudaranya tadi itu, langsung dia pingsan. Lah ketika pingsan kan dibangunkan enggak bisa kan, terus dicipratin pakai air terus dibangun. Kenapa kamu kok pingsan itu kan? Saya melihat sesuatu yang menakjubkan sekali. Tadi saya melihat dua orang naik kuda putih kemudian menyambar nyawa si anak tadi, si jenazah tadi itu. Kemudian saya melihat itu taman-taman surga yang sangat indah sekali, sehingga saking kemudian terus pingsan gitu kan. Alah kamu itu ngigo tadi itu, kamu tidur itu, paling kamu bermimpi. Enggak, saya melihat, betul-betul melihat itu kan. Terus saya kemudian pingsan itu kan. Akhirnya terus dikuburkan itu kan, terus selesai. Beberapa bulan kemudian Bu, datang wanita tadi itu lagi, terus tolong Pak tolong buatkan kuburan. Loh kan jenengan dulu pernah datang kan? Betul. Mau apa? Tolong buatkan satu kuburan lagi itu untuk saudara saya. Akhirnya terus pergi lagi. Tidak lama kemudian datang satu rombongan tadi itu, kemudian terus dia membantu untuk memasukkan ke dalam kuburan tadi. Akhirnya dia juga kaget lagi melihat dua orang pakai baju putih naik kuda langsung mengambil nyawanya rohnya si jenazah tadi itu. Dan dia melihat taman-taman surga yang sangat indah itu kan. Tapi dia sudah gak pingsan lagi, kenapa? Sudah 2 kali. Akhirnya terus dia cerita, dia tanya, perempuan yang minta saya untuk menggalikan kubur itu mana? Itu di sana gitu kan. Akhirnya dia temui, ya fulana, Bu, saya pengen tanya, Anda dari mana? Gitu kan. Kamu ngapain tanya-tanya sama saya? Gitu kan. Saya baru bersedih loh. Bersedih kenapa? Karena barusan saya kehilangan satu orang anak saya, ditinggal mati sama anak saya. Padahal beberapa bulan yang lalu saya sudah kehilangan satu anak saya. Loh, berarti kemana tuh semuanya anak jenengan? Betul, itu anak saya semuanya. Astagfirullahaladzim. Bu, tolong ceritakan kepada saya, apa kebiasaan anak ibu
sampai mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat taman-taman surga dan dia sedang dibawa oleh malaikat, 2 malaikat yang menyambut nyawa dia, roh dia tadi. Akhirnya terus ibu tadi itu cerita kebiasaan anak saya itu yang pertama dia tulabul ilm, suka menuntut ilmu, seneng ngaji, suka belajar di pondok pesantren, di majelis-majelis taklim gitu ya. Mestinya di pesantren ya itu, karena setelah itu kemudian anak saya yang satunya karena dia tidak bisa di pesantren, tidak mau di pesantren, dia kerja, kemudian uangnya tadi, hartanya tadi digunakan untuk membiayai saudaranya tadi itu. Yang satu belajar, yang satu ngurusin, yang kerja tapi untuk ngurusin biaya orang yang belajar tadi. Kedua-duanya mendapatkan derajat yang sama, mendapatkan kemuliaan yang sama. Taman-taman surga yang dilihat oleh salah seorang tadi itu, salah seorang ulama besar tadi itu. Sampai akhirnya penggali kubur tadi itu, Bu, umurnya udah 50 tahun itu, seumuran saya gitu. Datang ke masjid di Damaskus itu di Suriah, terus menemui salah seorang ustadz, saya pengen belajar ngaji. Lu ngapa? Umur saya tahun lagi ngaji. Lah selama ini kamu ngapa gitu kan? Selama ini pekerjaan saya gali kubur gitu kan. Nggak pernah ya orang-orang yang mati tadi itu bisa menyadarkan hati saya. Baru kemarin itu cerita kepada si Syekh tadi itu yang bisa menyadarkan saya, kemudian saya pengen untuk belajar ya, mulazamah kepada para syekh gitu. Akhirnya kemudian terus dia belajar. Terus sehingga si penggali kubur tadi itu setelah belajar sama syekh tadi itu menjadi seorang ulama yang terkenal di Suriah sana, Bu. Padahal dulunya apa, Bu? Penggali kubur, dan mulai belajar umur 50 tahun ya, Bu. Jangan mulai belajar umur pinten. Maka kalau jenengan mulai belajar sudah sepuh kok baru mulai belajar, nggak usah khawatir, nggak usah malu. Ini tadi itu penggali kubur 50 tahun baru mulai belajar loh nih. Oke. Berarti mungkin ya sebagian hamba Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan, tapi tidak semuanya. Karena oleh semuanya itu bisa menyaksikan azab kubur, nggak ada yang menguburkan saudaranya, Bu. Ya sampai di kuburan dengarkan suara yang mengerikan, wow, wow. Akhirnya melayu kabeh ini. Yang bisa mendengarkan azab kubur itu cuma siapa? Jin, Rasulullah tadi ya sebagiannya, kemudian siapa? Sama binatang-binatang. Makanya jangan ngelihat kok di kuburan kok ada kuda meringke, ada ayam langsung terbang lari-lari loh. Oh bukan apa-apa melayu. Terbang yang mungkin karena mendengar begitu dahsyatnya azab kubur sehingga didengar sama makhluk-makhluk yang ada di situ gitu loh. Tapi kalau manusia enggak, Bu, jangan khawatir itu ngelewatin kuburan terus dengar suara belaju. Itu setan jin. Tapi bukan, enggak mungkin itu orang sudah di dalam kuburan kedengaran. Kecuali jenengan wali mungkin ya, mungkin diperlihatkan azab kubur, diperdengarkan azab kubur. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diperdengarkan azab kubur. Tiba-tiba beliau mendengar suara 2 orang yang sedang diazab di kuburnya, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yu'adzibani, keduanya sedang diazab, wa ma yu'adzibani fi kabiratin, keduanya tidak diazab karena dosa besar. Jadi diazab bukan karena dosa besar, dianggap dosa besar oleh manusia. Padahal Imam Az-Zahabi menganggap masalah baul, masalah kencing ini sebagai dosa besar. Beliau menyebutkan di dalam kitab Al-Kabair sebagai dosa besar nomor 36. Apa itu? Tidak bersuci dari air kencing, dan itu syiarnya orang-orang Nasoro. Ternyata memang termasuk dosa besar, tapi dianggap oleh manusia bukan dosa besar itu. Jadi padahal keduanya adalah wa innahu lakabirun, padahal itu adalah dosa besar, Rasulullah mengatakan. Tapi dianggap oleh orang-orang bukan dosa besar. Karena ahaduhuma la yastatir minal baul, salah satunya adalah tidak mencari tempat tertutup ketika kencing. Berarti bukan masuk kamar mandi, tidak mencari tempat untuk berlindung diri dari pandangan orang. Wa kanal akhar yamshi bin namimah, sedangkan yang satunya lagi dia diazab karena suka mengadu domba. Bahasa Jawa apa, Bu? Tumbak cucukan. Ya Allah, kenapa tumbak cucukan itu ditumbak terus dicucuk itu? Dia tidak suka suami istri ini hidupnya bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana biar bercerai? Difitnah, diadu domba. Bojomu ternyata saiki ora seneng karo kowe. Bojomu ora seneng karo kowe itu. Aku ingin ndelok lho goncengan karo wong wedok lho gitu. Ternyata ponakane. Jadi dia berusaha untuk apa? Mengadu domba. Berusaha untuk mengadu domba. Itulah yang menyebabkan dia dimasukkan ke dalam kubur dalam keadaan diazab.
Ibu sekalian, ada dua makna, maksudnya tentang apa namanya masalah baul tadi ya, masalah kencing tadi. Yang pertama, dia tidak menutup diri ketika kencing, dan yang kedua, dia tidak berhati-hati dari kencingnya gitu. Dua-duanya sama, kan mendapatkan adab kubur gitu. Ya. Makanya gimana? Ya, kalau mau kencing ya masuk kamar mandi, dijaga auratnya, dijaga dari apa? Najisnya. Berarti masuk kamar mandi itu satu-satu. Kok satu-satu? Lah saya pernah lihat sendiri kok di SPBU niku nggih. Lah kok ngantri kok bocah-bocah langsung loro langsung telu lho Ibu niku. Kula mikir terus pipise piye gitu kan. Nek wong lanang madhep rono gitu lho. Nek wong wedok lho coba. Itu orang umum kan seperti itu kan muncrat semuanya kan, akhirnya kan najis semua gitu. Mbok yo sabar satu langsung ben cepet kalau di loro langsung telu niku. Kan jelas melihat auratnya kemudian terkena najis tadi itu. Nauzubillah min dzalik. Bersuci adalah syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat itu berarti apa? Harus dikerjakan sebelum sholat. Harus dalam keadaan suci. Berwudu, pakainya dalam keadaan suci, dipastikan bajunya suci, jilbabnya suci, kaos kakinya juga suci. Lah kalau jalan kena pasir, kena tanah yang kita lewatin, bajunya akan panjang, gimana Bu itu? Suci buatan itu? Kenapa suci? Karena tanah setelahnya tadi itu akan mencucikan najis yang tidak dia sadari kena najis tadi itu. Ya, tapi ya kalau diusahakan jangan sampai nyelembret itu ya, jangan sampai ngelembret ngenain tanah gitu. Dari Ali bin Abi Thalib diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, miftahus shalah at-tuhur, kunci sholat itu bersuci. Ya, kalau belum dikunci belum bisa masuk kan. Jadi sebelum sholat itu harus bersuci dulu, wudhu dulu. Ya. Kalau tidak bisa wudhu Bu, kemarin ada salah seorang akhwat tanggal 1 Syawal lewat di flyover Manahan, kemudian dia itu guncengan anaknya pakai NMAX gitu kan. Terus pengennya itu cerita sama anaknya, di sini dulu itu ada ibu-ibu kecelakaan di sini sampai meninggal dunia. Apa Bu? Langsung dia mengok gini, pengennya kan jelasin sama anaknya itu langsung jatuh gitu, nabrak pagar itu langsung. Terus kena tulang belakangnya, tulang ekornya. Dibawa ke dokter Pamuji, terus suruh operasi, tapi dia nggak operasi, tapi harus bed rest paling tidak 4 bulan. Jadi bisa bayangkan, ya sudah ke sana selama ini ya suaminya yang teman saya tadi itu yang ngurusin, yang mandiin, yang buang air di situ. Karena pakai kateter itu kan sakit Bu, sakit. Kemudian pakai pempes itu. Kalau pakai pempes itu untuk menggulingkan, untuk balikkan sana kemari butuh 3 orang itu. Butuh 3 orang. Jadi sangat repot sekali. Kemarin WA saya, Ustadz, gimana ini saya habis selesai haid itu saya mau mandi besar gimana? Maksudnya digerujuk di kamar di atas di dalam tempat tidur, di atas tempat tidur. Enggak perlu Bu, ya. Jangan cukup tayamum saja. Karena bisa apa-apa kan? Ya, sudah tayamum sudah cukup. Karena kalau harus mandi besar kan ya terus dimandiin di atas kamar mandi kan nggak memungkinkan juga kan. Mau dibawa ke kamar mandi juga nggak memungkinkan, sakitnya luar biasa di atas kamar tidur cuma gitu-gitu saja. Jadinya bersucinya termasuk orang yang sakit gitu ya. Kemudian terus dia selesai haid dan nifas ya cukup dengan tayamum gitu. Atau yang kepalanya kena luka gitu kan, nggak bisa mandi keramas ya sudah cukup dengan tayamum. Bukan terus gulung-gulung kan mboten kan. Lah nek mandi kan dengan tayamum, wudu kan diganti dengan tayamum. Kalau mandi besar kan mesti diganti dengan apa? Gulung-gulung gitu. Di mana? Di pasir. Rasulullah mengatakan jangan usah seperti itu, cukup kamu tayamum saja. Sudah bisa menggantikan. Meskipun hadas besar ya Rasulullah, iya. Bisa menggantikan itu. Maka itulah pentingnya untuk bertanya kepada orang yang berilmu, pentingnya ngaji. Nek orang ngaji ya bingung tadi itu kan. Miftahus shalah at-tuhur. Kunci sholat adalah bersuci. Jadi sebelum sholat ya harus bersuci dulu. Wa tahrimuha takbir. Apa tahrim niku? Bukan pembukanya, ini keliru nih. Kunci sholat adalah bersuci. Tahrimuha, yang mengharamkan itu takbir. Maksudnya mengharamkan apa? Untuk ngomong, untuk berbicara, untuk bergerak-gerak yang bukan termasuk gerakan sholat. Gitu Bu. Begitu Allahu Akbar sudah nggak boleh ngomong kecuali bacaan sholat, nggak boleh gerak-gerak. Maksud sholat Allahu Akbar.
Nggak boleh kan? Kecuali cuma apa? Cuma jalan sebentar. Boleh toh? Maju ke depan, mundur ke depan, atau mungkin plek sekali tok. Tapi kalau itu sudah menurut mazhab Syafi'i sudah apa? Batal, berturut-turut. Ya. Loh, kita ini kenal lemut nyamuk langsung plak plek plak plek. Sahabat itu loh Bu itu. Dibius, nggak pakai bius loh ketika ngambil tombak itu, ngambil panah itu, ketika sholat itu saking khusyuknya cabut gitu, berdarah-darah itu. Ya. Kenapa? Kalau dalam kondisi khusyuk kayak disuntik bius itu. Jadi nggak boleh ngomong, kecuali kalau misalnya cuma senyum, tertawa pun bisa membatalkan sholat. Nah, sholat itu orang tertawa, lalu caci cilik, batal jenengan itu. Nek ra ngono pernah ini Bu kejadian, saya pas ngisi ibu-ibu di Pasar Kliwon itu setelah selesai ada takmir masjid yang konsultasi. Pak Ustadz, saya mau nanya, kemarin itu ada seorang imam, ya mungkin saking semangatnya, mungkin hafidhul Quran saking semangatnya belum baca Al-Fatihah langsung baca surat itu kan. Langsung diingatkan subhanallah. Bingung kan dia kan, subhanallah, pokok keliru ganti surat yang lain. Subhanallah, ganti surat yang lain. Subhanallah, qul huwallahu ahad. Loh, tidak mungkin keliru. Ya Pak Katan, Ibu sekalian, kajian kita pada siang hari ini, pada pagi hari ini, yaitu dalam masalah toharoh. Jangan sampai meremehkan dalam masalah toharoh, terutama dalam masalah kencing. Demikian alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah nanti kita lanjutkan yang akan datang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.